Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang permainan tradisional kita nih, namanya permainan Gobak Sodor. Sebelum itu, kita perkenalan dulu ya dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Mega Sabrina. Perkenalkan, nama saya Kalila Nabawea dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Nancy Najran dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Christine Simare-Mare dari absen 16 atau 15. Dan saya Nur Hidayah Sumarna dari absen 9. Nah teman-teman, sebelum itu saya mau ngejelasin dulu tentang permainan Gobak Sodor ini ya. Permainan Gobak Sodor adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang paling populer, terutama di Pulau Jawa. Permainan ini mengandalkan ketangkasan, kecepatan, dan kerja sama tim. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai asal-usul cara bermain dan maknanya. Yang pertama, asal-usul Gobak Sodor. Meskipun dikenal sebagai permainan rakyat jelata, beberapa literatur menyebutkan bahwa Gobak Sodor memiliki akar sejarah yang cukup unik loh. Yang pertama ada etimologi nama. Gobak berarti bergerak bebas, sedangkan sodor berarti tombak. Dahulu para prajurit menggunakan permainan ini sebagai latihan ketangkasan perang dengan menggunakan tombak yang bagian tajamnya telah ditumpulkan. Yang kedua ada pengaruh Belanda. Ada teori yang menyebutkan nama ini berasal dari bahasa Inggris, go back through the door, yang kemudian diserap oleh lidah lokal menjadi Gobak Sodor. Penyebaran di wilayah lain Indonesia, permainan ini mempunyai nama yang berbeda loh. Misalnya di Kepulauan Riau disebut galah asin, di Makassar disebut asing, dan di daerah lain disebut margalah. Yang kedua ada cara memainkannya. Yang pertama, permainan ini dilakukan oleh 2 tim, biasanya masing-masing 3-5 orang di sebuah lapangan berbentuk panjang yang dibagi menjadi beberapa kotak. Aturan dasarnya ada 2, tim penjaga dan tim penyerang. Tim penjaga bertugas menjaga garis horizontal. 1 orang, biasanya kapten, bertugas menjaga garis vertikal di tengah lapangan sodor yang bisa bergerak dari depan ke belakang. Yang kedua ada tim penyerang, harus melewati semua garis penjagaan dari depan hingga garis paling belakang, lalu kembali lagi ke depan tanpa tersentuh oleh tim penjaga. Langkah bermainnya ada pemain penyerang masuk ke kotak pertama. Yang kedua, penjaga berusaha menyentuh tubuh penyerang dengan tangan. Tidak boleh mendorong atau memukul ya. Yang ketiga ada penyerang dikatakan mati jika tersentuh penjaga atau kaki keluar dari garis lapangan. Yang keempat ada tim penyerang menang jika salah satu anggotanya berhasil kembali ke garis start atau depan tanpa tersentuh. Yang ketiga ada makna dan nilai filosofisnya. Gobak Sodor bukan sekedar kejar-kejaran, tapi mengandung pelajaran hidup yang mendalam. Yang pertama ada kerjasama tim atau solidaritas. Yang kedua ada strategi dan kepemimpinan. Yang ketiga ada kejujuran atau sportivitas. Yang keempat ada ketekunan. Permainan ini sangat bagus untuk melatih fisik sekaligus mengasah otak agar tetap taktis di bawah tekanan. Berikut adalah contoh permainannya ya. Selamat menyaksikan. Gue tepok. Nah, itu yang penyerang kedua sengajain lewat gitu. Jadi yang kedua, pokoknya kan Khalil pertama. Nah, Khalil nanti matinya di gue, matinya ntar di gue. Kalau Asti nanti biarin aja maju lagi ya kan, maju terus. Asti sampai belakang. Tapi nanti ke depan. Nah, gitu aja biar cepat ya. Dia nanti lengah, tapi lu jangan diam. Kita begini-gini nanti Asti kayak ngegojek lah. Pokoknya kayak Asti itu jago banget. Ya keluar garis. Oh my god. Gue kesulitan ya. Kok jadi kesini? Kok jadi? Wah, Bapak ulang tahun. Kalau lu mati, jangan ngeliatin garis. Nah ya, jangan ngeliatin garis. Udah mati. Gue dulu. Iya. Nah, yuk.
Jangan turun. Jangan. Lu mah. Udah. Udah menang. Udah, Pak. Tim penyerangnya menang, Pak. Si permainan tradisional kami ini, mohon maaf jika ada salah kata atau salah permainan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PKN akan menjelaskan permainan tradisional bentengan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica. Nama saya Afrodit. Nama saya Karisa. Nama saya Isa Oktaviana Fauzia. Nama saya Azur Akbar Nuryanto. Nama saya Reinhard Andi Anggoro. Yang pertama, asal-usul permainan bentengan. Permainan bentengan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Indonesia dan sudah dimainkan sejak lama oleh anak-anak di berbagai daerah. Nama bentengan berasal dari kata benteng, yaitu tempat pertahanan. Permainan ini menggambarkan strategi, kerjasama, dan perjuangan untuk mempertahankan wilayah dari lawan. Cara memainkan permainan bentengan. Permainan bentengan dimainkan oleh 2 kelompok, masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Setiap kelompok memiliki sebuah benteng, biasanya berupa tiang, pohon, atau tembok yang telah disepakati. Aturan dan cara bermain. Pertama, setiap tim menjaga bentengnya sendiri. 2, pemain harus menyentuh benteng lawan untuk memenangkan permainan. Ketiga, pemain dapat menangkap lawan dengan menyentuhnya di wilayah permainan. Keempat, pemain yang tertangkap harus menjadi tawanan dan bisa dibebaskan oleh temannya dengan cara disentuh. Yang kelima, kelompok yang pertama kali berhasil menyentuh benteng lawan dinyatakan menang. Makna dan nilai dalam permainan bentengan. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, sportivitas. Yang ketiga, keberanian dan tanggung jawab. Yang keempat, melatih fisik dan konsentrasi. Yel kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ayo kita mainkan permainan bentengan. Ayo sana, mau misi dulu deh. Misi dulu deh. Mbak kejauhan gak sih? Vero bilang pasukan kejauhan. Bapak, kejauhan. Apa sih? Renat. Udah kalau semuanya Isya udah. Menang Pak. Udah gue. Udah Pak. Saya berapa? Sekian dari kelompok kami tentang cara bermain permainan tradisional yaitu bentengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang permainan ular naga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Berlian Evelyn Yap. Saya Zara Sabrina Najwa. Saya Salim Saya Rizky Fitra Ramadan. Saya Muhammad Iksan Nugroho. Saya Alif Fahri Firdiansyah. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian permainan ular naga.
Ular naga adalah permainan tradisional anak-anak Indonesia yang dimainkan secara berkelompok sambil bernyanyi dan bergerak membentuk barisan seperti ular. Permainan ini menekankan kerjasama, kekompakan, dan kegembiraan. Asal-usul permainan ular naga sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara temurun di berbagai daerah di Indonesia. Budaya permainan rakyat yang mengajarkan kebersamaan, simbol ular naga sebagai makhluk besar yang kuat dan disegani rakyat Asia. Tradisi bermain sambil bernyanyi sebagai hiburan anak-anak di lingkungan desa karena diwariskan secara lisan, tidak diketahui secara pasti siapa penciptanya. Namun, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Jumlah pemain ular naga dimainkan oleh banyak anak, biasanya minimal 5 orang. Pembagian peran, 2 orang sebagai penjaga gerbang, berdiri berhadapan, mengangkat tangan, dan saling berpegangan membentuk gerbang. Pemain lainnya berbaris memanjang di belakang, saling memegang pundak atau pinggang teman di depannya, membentuk barisan seperti ular. Tempat dan waktu bermain, tempatnya bisa di lapangan, di halaman sekolah, halaman rumah, ataupun tempat lainnya yang cukup luas. Waktunya biasanya dimainkan saat waktu luang. Lagunya, jadi untuk permainan ular naga ada lagunya tersendiri. Coba nyanyikan. 1, 2, 3. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpannya lezat, itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Jadi lagu ini dinyanyikan bersama sambil berjalan melewati gerbang. Cara bermain ular naga yaitu 2 pemain menjadi penjaga gerbang dan mengangkat tangan membentuk lorong. Pemain lainnya berbaris memanjang seperti ular. Barisan berjalan melewati gerbang sambil bernyanyi. Saat lagu berhenti pada kata terbelakang, penjaga gerbang menurunkan tangan. Pemain yang tertangkap di dalam gerbang harus berhenti. Pemain yang tertangkap biasanya memilih salah satu penjaga gerbang atau menjadi bagian dari kelompok penjaga gerbang. Permainan diulang sampai semua pemain ditangkap. Aturan permainan ular naga: tidak boleh mendorong atau menarik teman, harus mengikuti irama lagu, menjaga keselamatan dan sportivitas, tidak boleh melepaskan pegangan barisan tanpa izin. Tujuan permainan ular naga: melatih kerjasama, melatih kekompakan dan kebersamaan, melatih keseimbangan dan koordinasi gerak, memberikan hiburan dan kegembiraan. Sekarang kami akan mempraktekkan cara bermain ular naga. Yo, let's go. Nah, ternyata pemain yang tertangkap masuk ke dalam kelompok alif. Pisang. Nah, sekarang seluruh pemain sudah tertangkap. Alif yang jaga, Alif. Ya, pecah.
Awas nabrak orang. Udah. Gue di ininya Alif gak sih gue? Iya, udah. Kesimpulannya, permainan ular naga merupakan permainan tradisional sederhana namun kaya akan makna, mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan melatih kemampuan fisik anak. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 hour later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami akan mempraktikkan salah satu permainan tradisional Indonesia, yaitu permainan engklek. Sebelumnya, biarkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan. Halo semua, nama saya Muka Menangan Kebubulan. Nama saya Muhammad Kenji Kiano. Nama saya Muhammad Farah Rashid. Nama saya Dendi Sambal Putra. Nama saya Farah Aditya. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu engklek? Engklek adalah permainan raket yang sudah dikenal sejak zaman dulu dan dimainkan oleh anak-anak di berbagai daerah di Indonesia. Di setiap daerah, nama permainannya bisa berbeda-beda. Ada yang menyebutnya engklek, taplak gunung, Sunda Manda, setatak, dan lain-lain. Walaupun sangat populer di Indonesia, permainan ini sebenarnya mirip dengan permainan luar negeri yang disebut hopscotch. Permainan sejenis ini sudah ada sejak lama di berbagai belahan dunia, lalu berkembang di Indonesia menjadi engklek dan menjadi bagian dari budaya permainan tradisional anak-anak Nusantara. Permainan ini biasanya dimainkan di halaman rumah, lapangan, atau tanah kosong dengan menggambar kotak-kotak di tanah menggunakan kapur, batu, atau kayu. Engklek termasuk permainan tradisional yang sederhana karena tidak membutuhkan alat mahal, hanya perlu gambar kotak di tanah dan sebuah benda kecil seperti pecahan genting, batu pipih, atau koin yang disebut gaco. Cara bermain engklek adalah sebagai berikut. Pertama, permainan menggambar pola kotak di tanah. Biasanya berbentuk kotak-kotak berurutan seperti tangga atau gunung. Kedua, pemain melempar gaco ke salah satu kotak yang ditentukan. Gaco tidak boleh mengenai garis. Yang ketiga, pemain melompat dengan satu kaki melewati kotak-kotak tersebut tanpa menginjak garis dan tanpa menginjak kotak yang ada gaconya. Jika sudah sampai di ujung, pemain berbalik dan mengambil kembali gaco tetap melompat. Pemain dilakukan secara bergiliran. Jika pemain menginjak garis, jatuh atau gaco keluar garis, maka giliran berpindah ke pemain berikutnya. Permainan engklek bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga memiliki makna dan manfaat. Engklek melatih keseimbangan, kelincahan, dan konsentrasi. Selain itu, permainan ini juga mengajarkan kesabaran, kejujuran, serta sikap sportif karena dimainkan sesuai aturan dan secara bergiliran. Engklek juga mempererat persahabatan karena dimainkan bersama dengan teman-teman. Melalui permainan tradisional seperti engklek, kita bisa belajar bekerja sama, menjaga kebersamaan, serta melestarikan budaya Indonesia agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salahnya informatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan menyaksikan langsung cara bermain engklek yang baik dan benar. Ayo teman-teman. Gue ambil. Lu ambil main aja sekalian tuh. Ya, enggak usah lah. Ya udah main aja lu, kagak penjelasan apa-apaan. Lu pada gatunya ada kan? Itu tuh. Ini gatu siapa? Lu ada. Gua ada. Gatu lu mana? Mana nih tadi jatuh? Ulang. Pas munduran woi. Lemparnya susah nanti. Jalan. Ganti orang.
Tapi kan nggak boleh garis garis. Biarin aja udah sama. Bego banget. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gimana Bang? Langsung. Udah kan katanya kan nggak boleh banyak garis di goblok ini. Udah detik. Balik. Lempar ke angka 2. Itu kena garis, Pak. Kena garis, Pak. Iya, Pak, kena garis, Pak. Iya, langsung lompat kedua, Mikael. Lagi. Ya dulu. Jalan. Oh, jangan lagi. Jangan. Refleks. Lempar. Lempar ketiga. Gak boleh bongkok, lempar. Gak bisa. Bodoh. Lewat. Iya, udah benar. Rasking. Asik. Iya sih. Oh ya udah Pak. Saya udah kan tadi ya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pelajaran PKN yang akan memberikan pengetahuan mengenai permainan kucing-kucingan. Sebelumnya, kita akan melakukan perkenalan dulu satu persatu, dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Wibisono. Saya Ayas Abdullah Mumtaz. Perkenalkan, saya Ikliman Nurolia Balkis. Perkenalkan, saya Kaila Sinasisa. Perkenalkan, nama saya Anaya Salamita. Nah, karena kita udah kenal sama semua anggota, mari kita lanjut ke permainan kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan adalah permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok dan bertujuan untuk melatih ketangkasan, kerjasama, serta konsentrasi pemain. Permainan ini umumnya dimainkan di ruang terbuka agar para pemain dapat bergerak dengan lebih leluasa. Dalam permainan ini, pemain dibagi menjadi beberapa peran, yaitu satu orang sebagai kucing atau pengejar, satu orang sebagai tikus atau yang dikejar, dan juga pemain lainnya yang membentuk lingkaran dengan saling berpegangan tangan. Tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan kucing berada di luar lingkaran. Permainan dimulai ketika kucing berusaha untuk masuk ke dalam lingkaran untuk menangkap tikus. Pemain yang membentuk lingkaran berperan membantu tikus dengan cara membuka atau menutup lingkaran menggunakan tangan mereka. Mereka dapat memberi jalan bagi tikus untuk keluar ataupun menghalangi kucing agar kesulitan mengejar. Tikus harus bergerak cepat dan tangkas dan juga cermat untuk menghindari tangkapan kucing. Permainan berakhir apabila kucing berhasil menangkap tikus. Setelah itu, pemain dapat bertukar peran jadi kucing menjadi tikus dan tikus menjadi kucing ataupun dapat bertukar dengan yang membentuk lingkaran. Sehingga semua peserta memiliki kesempatan menjadi kucing maupun tikus. Selain memberikan hiburan, permainan kucing-kucingan memiliki nilai edukatif. Permainan ini mengajarkan kerjasama, sportivitas, strategi, serta kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Karena melibatkan aktivitas fisik, permainan ini juga membantu meningkatkan kelincahan dan juga koordinasi gerak tubuh pemain. Sebelumnya, permainan tradisional kucing-kucingan itu sebenarnya bukan dari satu daerah saja, tapi termasuk permainan rakyat yang menyebar di banyak daerah Indonesia. Contohnya biasa dikenal di Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Kemudian ada di daerah Betawi atau Jakarta. Bahkan beberapa daerah Sumatera dan Kalimantan juga punya versi yang mirip tergantung dari daerahnya sendiri. Jadi asalnya lebih tepat disebut permainan tradisional Nusantara, bukan khas satu daerah saja. Penasaran dengan keseruannya? Yuk kita ulik lebih lanjut. Ayo. Pimpah dulu. Pimpah, layum kamreng.
Gambreng. Ah. Nggak sulit lah. Sit. Penentuan siapa Yang menang. Yang menang dari apa? Kucing yang menang. Ya. Oke, berapa kali? Dua aja. Dua. Sekali. Apaan? Indonesia. Dua. Indonesia. Satu. Dua. Ini kucing. Itu. Kucing. Dah, enak nih. Ya udah. Enggak dong, yang menang dari tikus lah. Tikus soalnya enak. Yaudah, ayo. Nah, dari sini gua gak bisa kan? Emang ya? Ini gimana cara kamu pas apa? Dari awal kita bisa dari situ. Lepas aja. Lepas aja ya. Angkat. Ayo deh, lepas. Ini gua gak bisa ini aku gak bisa ngapa-ngapain ya. Soalnya ini kan lagi ketutup. Baik mana ngomong ya. Langsung gantian. Aku jadi tikus. Aku jadi tikus. Ngomong ya. 1, 2, 3. Lydia. Kan udah. Belum. Hah? Oh. Sudah deh. Ulang. Harus dibuka nggak sih? Gini aja gitu. Iya. Yang malah yang si Rizky harus masuk. Woi. Woi, yang bener nih. Capek ah. Gantian. Breng. Ya belum. Udah ketimbang. Ya sini. Tuh. 2. Tikus. Ya, Masak lo. iki tikus. Dia harus masuk lagi. Bisa juga kalau dibuka. Ini pergelangan nih. Belakang lu. Ah. Aduh, enggak. Ada. Takutan banget. Boleh. Dibuka. Gantian, Lila dari kucing. Ya udah, enggak benar. Dari Mike menang. Bakal lama nih. Ya. Kayak masuk nih. Wah, Gak masuk Lila. Lu tadi ngajak aku. Bukan itu buat Naya. Hampir belum. Oh, udah kena. Hampir lagi. Pak, 1 kali lagi, Pak. Naya sama Balkis saya gak sih? Soalnya belum. Marah. lo tadi tuh ini. Tahu putih. Breng. Enggak ada. Breng. Gue udah kode. Pemegang. Breng. Lama. Apaan? Satu sama. Rama tikus, Rama. Ya. Yang kalah. Oh, Rama kucing. Dua. Naik. Lama kayak, ayo bakal lo. Ayo gantian. Badannya gedein. 1, 2, 3. Buka dulu. Lama dibuka juga. Bagus sih Rama kayak gini mainnya harusnya nih. Ngiter-ngiterin aja teman-teman nih. Nah, ini buka nih. Buka lah. Buka lah kan. Udah tutup. Ini kebuka nih. Ya, itu mau deh. Paling bisa gini.
saya tak buka tadi sama ayah sih. Ya. Apa selesai pakai tangkap? Pakai tangkap. Asma duluan. Saya mau belum selesai ada asma cok. Sebenarnya tikus siapa sih ini kayak lah. Lama kayak kucing. Kena. Oke, sudah Pak. Oke, tutup lagi. Tutup. Mulai. Baiklah, itu dia tadi contoh permainan tradisional mengenai kucing-kucingan dari kami kelompok 5. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan cara bermain boy-boyan. Asal daerahnya dari daerah Jawa Barat dan dikenal luas sebagai permainan tradisional anak-anak. Cerita singkatnya, boy-boyan adalah permainan tradisional yang sudah dimainkan sejak dulu oleh anak-anak di lingkungan sekitar rumah. Permainan ini biasanya dimainkan bersama teman sebaya di lapangan ataupun halaman, menggunakan alat sederhana seperti bola dan pecahan genteng. Cara bermainnya, permainan dimainkan oleh dua kelompok. Kelompok penjaga melempar bola mengenai lawan, sedangkan kelompok penyusun berusaha menyusun kembali tumpukan genteng yang telah dijatuhkan tanpa terkena lemparan bola. Jika penyusun berhasil menyusun tumpukan, mereka menang. Makna dari permainan tersebut adalah pemain boy-boyan mengandung makna kerjasama, sportivitas, ketangkasan, dan kerjasama, serta mengajarkan untuk saling membantu dan menyusun strategi bersama. Terima kasih. Kita lanjut ke praktek permainan boy-boyan. Yuk kita mainkan bersama-sama yuk. Adil sama iya, lalu di situ. Iya. Nih guys, jadi kita udah mau mulai main. Ya. Kita mau mulai main. Jangan jauh-jauh. Menang. Ya. Udah kalah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Kalah.